Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Wijaya, SSI MSI, dosen pada program studi D3 Analisis Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan secara singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Dasar, dengan kode mata kuliah DCA 211. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dasar yang diberikan kepada mahasiswa semester pertama program studi D3 Analisis Kimia. Kimia Dasar dirancang untuk membekali mahasiswa dengan fondasi ilmiah yang kuat sebagai dasar pemahaman dalam mata kuliah lanjutan seperti kimia anorganik, kimia fisik, kimia analitik, dan praktikum-praktikum laboratorium. Dalam pelaksanaannya, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan melalui ceramah interaktif, video simulasi, dan studi kasus. Materi disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh mahasiswa vokasi dengan menekankan keterkaitannya pada aplikasi nyata di laboratorium maupun industri. Tahap kedua, interaction, melibatkan mahasiswa dalam diskusi kelas, kuis, serta presentasi kelompok. Aktivitas ini dirancang untuk mendorong pemahaman konseptual, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, dan membiasakan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara ilmiah. Tahap terakhir adalah assessment, yaitu penilaian yang dilakukan secara beragam dan berkelanjutan, mencakup aktivitas partisipatif, tugas individu dan kelompok, kuis, UTS, dan UAS. Adapun CPL yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini antara lain menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ITEK, mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data, mampu mengkomunikasikan gagasan secara lisan dan tulisan, menguasai konsep teoritis struktur, sifat, dan perubahannya, mampu melakukan analisis dan menghasilkan simpulan yang tepat berdasarkan hasil identifikasi dan analisis. Untuk mendukung pencapaian CPL tersebut, diturunkan menjadi beberapa CPMK, antara lain, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar struktur materi, stoikiometri, sifat gas, dan termodinamika dalam sistem kimia sederhana dengan tepat. Mahasiswa dapat menghitung konsentrasi larutan, sifat koligatif, kelarutan, dan perubahan pH pada reaksi asam basa menggunakan prinsip dasar kimia dengan benar. Mahasiswa dapat menganalisis laju reaksi, kesetimbangan kimia, dan reaksi redoks dalam konteks reaksi kimia dan aplikasinya berdasarkan prinsip yang benar. Bahan kajian yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi materi dan hukum-hukum dasar kimia, stoikiometri, konsep larutan, sifat koligatif, kelarutan, asam basa, gas, elektrokimia, laju reaksi, kesetimbangan, dan termodinamika. Adapun referensi yang digunakan untuk mata kuliah kimia dasar ini, yang pertama adalah Kimia Dasar, Konsep-konsep Inti, karangan Raymond Cham. Kemudian buku Kimia Universitas, Asas dan Struktur, karangan James Brady. Kemudian buku Ilmu Kimia untuk Universitas, karangan Charles Kinnan. Selanjutnya buku Kimia Dasar, Prinsip dan Aplikasi Modern, karangan Petrucci. Kemudian buku-buku Kimia Dasar, karangan saya sendiri dan teman-teman. Selanjutnya jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Pada mata kuliah ini, aspek-aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, diantaranya aktivitas partisipatif 20%, project 50% atau case method 50%, kuis 5%, tugas 5%, UTS 10%, dan UAS 10%. Demikian penjelasan singkat dari saya. Video ini saya buat sebagai bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran yang saya ampu, yaitu Kimia Dasar, sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Demikian penjelasan singkat dari saya. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran tatap muka yang telah saya lakukan bersama mahasiswa di kelas untuk pokok bahasan elektrokimia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Oke, hari ini kita akan coba melanjutkan perkuliahan kita sebelumnya ya, dengan judul Elektrokimia, Reduksi dan Oksidasi.
Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori-teori gas. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana suatu reaksi itu dapat dimanfaatkan untuk misalnya yang sering kali ketemu itu di baterai misalnya, gitu ya. Iya. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari reaksi redox atau reduksi dan oksidasi. Nah, diharapkan nanti ya setelah pertemuan ini selesai, kalian yang pertama mampu menjelaskan apa itu reduksi, apa itu oksidasi, gitu ya. Kemudian mampu juga menentukan dari berbagai macam reaksi, mana yang reaksi reduksi oksidasi, mana yang bukan reaksi reduksi oksidasi. Karena reduksi dan oksidasi itu sama paket ya. Jadi kalau misalnya reaksinya itu ada reaksi reduksi, pasti dia include dengan reaksi oksidasi. Kemudian setelah penyahaan, diharapkan kalian juga mampu menghitung bilangan oksidasi atom dan menjelaskan aplikasi reaksi reduksi dan oksidasi. Ya. Nah, ini acuan yang Bapak pakai ya. Yang pertama adalah buku Chang, kemudian buku Timberlake, kemudian yang berikutnya adalah buku Chemistry for Changing Time, itu McQuarrie ya. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara reduksi oksidasi atau elektrokimia, kita pasti berkaitan erat dengan baterai, gitu ya. Nah, tentu kan kalau baterai itu sebelum kalian mengenal sekarang baterai itu dapat dicas, gitu ya, atau dapat diisi ulang, tentu ada baterai yang sekali guna, gitu ya. Itu ada gambarnya seperti teler, gitu ya. Jadi setelah digunakan, ya mati, tidak bisa digunakan lagi, walaupun dipaksa, ya. Siapa yang pakai kacamata fotokomik? Benar pakai kacamata sih ya? Tidak ada. Nah, ini juga adalah salah satu aplikasi dari reaksi redox. Ada yang pernah ke Eropa sini? Belum. Nah, ini tempat pariwisata Bapak ya setiap tahun. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, ini kalian dengan cerita Bapak ya, gitu ya. Nah, di sini atapnya itu ada warna hijau, jadi warnanya itu cantik-cantik. Marmer. Bukan marmer itu. Itu adalah atap yang berbahan CU, tembaga. Jadi awalnya itu ya, atap mereka itu warnanya seperti ini, warna coklat. Jadi seiring berjalannya waktu, akibat proses reaksi reduksi oksidasi terus menerus, nah itu sampai dia ke warna hijau. Nah, warna hijau ini yang cantik gitu ya. Atau misalnya Bapak baru saja liburan gitu ya, nah, Amerika, tahu ini patung ini? Tahu Pak? Tahu ya. Kalau kalian tidak pernah tahu ya. Itu samping rumah. Ini warnanya juga sama, warnanya hijau juga. Tapi kalau misalnya kita lihat pada awalnya patung Liberty ini berwarna seperti ini. Jadi coklat. Glowing ya Pak? Iya, jadi dia sekarang ini glowing. Glowing. Oh ya. Nah, tadi kan sudah kalian lihat aplikasinya itu hanya di seputar material kan ya. Ke kacamata, ke baterai, ya, kemudian ke bangunan, material semua. Dan ternyata reaksi redox itu juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dunia medis. Ya, contohnya untuk potasium iodida, ternyata itu dimanfaatkan ya, mekanisme redoxnya itu dalam tubuh untuk melawan apa? Melawan kanker tiroid. Jadi aplikasinya itu sangat luas. Ya. Apa itu elektrokimia? Jadi kalian tadi sudah melihat aplikasinya di dunia nyata. Sekarang apa itu elektrokimia? Kalau misalnya kita bagi elektro, kemudian kimia, ya, ada dua term misalnya, ada dua istilah, kan ya. Jadi kalau berhubungan dengan elektro, artinya apa? Listrik. Iya, berarti ada keberadaan listrik. Ada keberadaan aliran elektron. Kalau kimia pasti dia berhubungan dengan Kimia. reaksi kimia, ya. Jadi kalau kita membahas elektrokimia itu pasti berhubungan dengan oksidasi dan reduksi, ya. Nah, selama ini yang kalian ketahui mengenai oksidasi reduksi itu apa saja? Ada yang masih ingat? Pelajaran SMA terdahulu Itu Pak, panas. panas. Dengan terlalu panas. Rasa gimana? Kalau secara kimia untuk yang oksidasi itu Pak, dia mengalami peningkatan nilai biolognya. Kalau untuk yang reduksi itu nilai biolognya
Oke, jadi kalau misalnya kita lihat secara umum ya, membahas oksidasi reduksi itu pasti langsung berhubungan dengan bilangan oksidasi, ya. Padahal oksidasi reduksi ini dapat ditinjau melalui 4 pendekatan. Ya, yang pertama itu kita lihat dari oksigen atau oksigen. Kalau misalnya suatu spesies atau suatu senyawa dia kehilangan oksigen, maka kita sebut dia mengalami reduksi. Sebaliknya, kalau misalnya dia memperoleh oksigen, berarti dia mengalami oksidasi. Jadi ditinjaunya dari atom oksigen. Nah, kemudian ada juga ditinjau dari atom H. Tapi di sini dia kebalikan. Kalau dia kehilangan hidrogen, maka dia mengalami oksidasi. Tapi kalau misalnya dia reduksi, dia memperoleh hidrogen. Jadi yang pertama adalah berdasarkan atom O, yang kedua berdasarkan atom H, yang ketiga adalah berdasarkan elektronnya. Bilangan elektron. Ya. Jadi kalau oksidasi dia mengalami kehilangan elektron. Tapi kalau reduksi dia memperoleh elektron. Nah, baru yang terakhir yang tadi disampaikan oleh temannya berdasarkan bilangan oksidasi. Berikutnya 2 PbO2 menghasilkan 2 PbO plus O2. Nah, di sini bisa lihat juga dengan cara yang sama. Bb awalnya mengikat 2 oksigen. 2 oksigen. Setelah itu dia mengikat 1 1. oksigen. Terjadi proses Penurunan pelepasan oksigen. Artinya apa? Kehilangan. Artinya senyawa Pb O2 itu mengalami reduksi. Sini bisa kalian lihat untuk CH3OH menghasilkan terdekomposisi menjadi CH2O plus H2 ya. Nah, bisa kalian lihat di sini atom C dan O awalnya itu dia mengikat 4 atom H. Selanjutnya Mengikat 2 atom H. iya, mengikat 2 atom H. Terjadi proses Pengurangan. pelepasan, kehilangan. Artinya apa? Terjadinya oksidasi. Mengalami Oksidasi. Oke, selanjutnya elektron ya. Di sini contohnya Mg plus Cl2 menghasilkan Mg2 plus 2 Cl negatif. Artinya apa? Sana Mg itu dia kehilangan 2 elektron. Paham sana kenapa dia kehilangan elektron? Paham ya? Mg itu kan dia 2 positif ya. Kemudian ada juga 2 negatif. 2 negatif itu dari elektron. Karena 2 negatif ini dilepaskan, maka dia akan menjadi 2 plus positif. Nah, di sini artinya apa? Artinya atom magnesium itu dia teroksidasi. Sedangkan untuk Cl2 ke 2 Cl negatif ya, di sana dia memperoleh 2 elektron ya, di mana satu atom itu memperoleh masing-masing 1 ya. Artinya apa? Atom klorin itu dia tereduksi. Nah, ini yang umum digunakan ya, yang umum digunakan berdasarkan penentuan bilangan oksidasinya. Oke, jadi bilangan oksidasi itu adalah jumlah total elektron yang diperoleh atau dilepaskan suatu atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lainnya. Jadi, nah coba lihat kan, CL itu dia menilai 0, kemudian O di 2 OH negatif dia menilai negatif 2 ya, sini ya. Kemudian ini dia oksida 1, negatif 1 kan menang Cl. Kemudian Cl di sini dia oksida 1, yang O negatif 2 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya setiap atom di sini dia memiliki bilangan oksidasi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Itu ada aturannya ya. Ada aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, ini sangat sederhana. Jadi jumlah bilangan oksidasi dalam molekul netral itu dia 0. Jadi misalnya CO, C dengan O itu artinya dia tidak bermuatan kan ya? Artinya bilangan oksidasi C ditambah bilangan oksidasi O itu bernilai 0. Nah, sedangkan untuk yang ion poliatomik, yaitu jumlahnya akan sama dengan muatannya. Contohnya itu CuO. Ada muatannya di sana? Tidak ya, artinya dia netral, ya. Artinya jumlah bilangan oksidasi Cu plus O itu sama dengan 0.
Contoh yang ion poliatomik NH+. Artinya apa? Bilangan oksidasi N ditambah bilangan oksidasi H itu berjumlah positif 1. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bilangan oksidasi suatu unsur itu monoatomik atau diatomik itu adalah 0. Oke, aturan yang ketiga adalah bilangan oksidasi ion monoatomik itu sama dengan muatannya. Jadi kalau ion monoatomik kan sudah tahu ya, mono berarti satu kan ya. Atomik itu menunjukkan atomnya. Nah, misalnya Ba2+, artinya apa? Bilangan oksidasinya positif 2. Selanjutnya di sini, nah di sini yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi dalam suatu senyawa bilangan oksidasi logam golongan 1A itu dia pasti positif 1. Kemudian untuk golongan 2A dia positif 2. Ya. Jadi misalnya KOH. Nah, karena sudah ada aturannya ya. K itu kan berada di golongan 1A. Maka yang K itu dia positif 1. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah CaCl2. Nah, Ca golongan berapa? 1A. Golongan berapa? 2A. Lupakan ya. Nah, artinya apa? Bilangan oksidasi Ca itu dia positif 2. Oke, kemudian aturan kelima. Dalam senyawa ya, bilangan oksidasi F atau fluor itu dia negatif 1. Kemudian non logam lainnya pada golongan 7A itu juga negatif 1 kecuali jika digabungkan dengan oksigen dan fluor. Nah, di sini yang menjadi tricky di sini ya. Kalau misalnya kalian ketemu OCl. Nah, mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu untuk penentuan bilangan oksidasi? Nanti ini dilihat berdasarkan urutannya ya. Nah, kemudian yang keenam, dalam senyawa dengan bukan logam, ingat dengan bukan logam ya, artinya bukan dengan 1A dengan 2A ya, karena logam itu 1A dan 2A. Bilangan oksidasi hidrogen itu dia bernilai positif 1, kecuali dalam senyawa dengan logam, bilangan oksidasi hidrogennya adalah negatif 1. Lagi-lagi ini sesuai dengan urutan untuk penentuan. Berikutnya yang ketujuh adalah dalam senyawa bilangan oksidasi oksigen itu adalah negatif 2 ya. Kecuali dalam OF2 di mana O adalah positif 2. Kemudian dalam peroksida O adalah negatif 1. Nah, ini urutan yang perlu kalian paham. Jadi dalam penentuan bilangan oksidasi, urutan yang pertama itu adalah kalian melihat dulu di unsur-unsur itu terdapat golongan 1A atau tidak. Jadi kalau ada golongan 1A, maka kalian melakukan penentuan bilangan oksidasi 1A terlebih dahulu. Ya, kalau 1A berarti positif 1. Nah, kemudian yang kedua adalah prioritasnya adalah 2A. Nah, itu dia bilangan oksidasinya adalah positif 2. Selanjutnya baru F. Jadi F ini terpisah ini. Ya, itu ada di poin ke-6 ya, kita ada golongan 7A kan ya, tapi di sana golongan 7A itu terpisah dengan F. Jadi F itu mendapatkan prioritas yang ketiga. Kemudian baru H, kemudian O, baru 7A, kecuali F, baru atom lain. Sampai sini ditanyakan? Coba. Oh, ada? Masa silakan. Bapak izin mau tanya berdasarkan dari yang sudah Bapak jelaskan tadi itu tentang definisi dari oksidasi dan reduksi itu kan ada 4 definisi. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah ketika kita menentukan dari reaksi reduksi oksidasi itu kita harus memenuhi 4 definisi tersebut atau bagaimana? Oke. Ada yang mau ini kasih pendapat? Tidak? Oke, jadi kalian sudah tadi mengetahui bahwa
ketika kita berbicara reduksi oksidasi itu bisa melalui 4 pendekatan ya. Yang pertama adalah berdasarkan kehilangan memperoleh atom oksigen. Setelah itu apa? Atom hidrogen. Kemudian berhubungan dengan elektron dan terakhir adalah bilangan oksidasi. Jadi kalau misalnya kalian ingin menentukan suatu senyawa ya atau suatu spesies di bagian reaksi kimia itu dia mengalami reduksi atau oksidasi, kalian harus memilih salah satu dari itu. Oke, ada lagi? Saya Pak, sebelumnya sudah Bapak jelaskan kalau salah satu contoh dari reduksi oksidasi itu adalah baterai. Iya. Nah, saya penasaran Pak, apa perbedaan antara baterai yang bisa diisi ulang dengan baterai yang tidak bisa diisi ulang? Jadi salah satu oksidasi kan, jadi kalau misalnya kita bicara baterai ya, ada elektron ya, dari ada elektron. Jadi kalau misalnya baterainya itu ya tidak dapat digunakan lagi, artinya apa? Reaksi reduksi oksidasinya itu hanya berjalan satu arah saja. Tapi kalau misalnya baterai handphone kalian, baterai laptop, itu bisa dipakai. Artinya apa? Ada yang bisa diulang lagi. Dan kami untuk namanya reaksi apa? Prosesnya akan video ini ya. Bagaimana proses bisa dan baterai diulang ya. Oke ya? Oke, langsung contohnya. Nah, di sini mungkin Bapak coba tidak perlu memberikan contoh. Di sini soalnya adalah berapakah bilangan oksidasi atom dalam molekul dan ion berikut. Yang pertama adalah Al2O3. Nah, jadi urutannya tadi 1A, 2A, F, H, O, 7A, dan atom lain. Nah, di sana prioritas utamanya apa? Al atau O? O kan ya? Maka O itu akan bermuatan negatif 2 ya, negatif 2. Jadi kalau misalnya supaya lebih gampang mungkin dibuat seperti ini dulu deh ya. Nah, karena Al2O3 itu dia netral, total bilangan oksidasinya akan bernilai 0 ya. Kemudian Al2 berarti terdapat 2 bilangan Al di sana, bilangan oksidasi. Nah, ya, di sana oksigen karena dia prioritas utama dibanding Al, negatif 2, 3 kali negatif 2. Berapa? 3 kali minus 2? Negatif 6. Maka untuk menyeimbangkannya, Al akan bermuatan positif 3. Karena apa? 2 dikali positif 3 positif 6. Kemudian 3 kali negatif 2 negatif 6. Positif 6 ditambah negatif 6 sama dengan 0. Oke, selanjutnya, nah ini kalian yang mengerjakan. Silakan coba dikerjakan dulu. Benar ya, untuk yang C itu adalah yang H itu dia positif 1, kemudian yang O itu dia negatif 1 ya. Kemudian kalau untuk ClO3 itu positif 3 dan negatif 2. Nah, ini tadi kan kita sudah tahu atau mampu menentukan bilangan oksidasi. Nah, itu kan hanya pada senyawa saja. Nah, bagaimana dengan pada reaksi kimianya? Nah, jadi sebenarnya sama saja ya, tetap mengacu kepada cara-cara menentukan bilangan oksidasi ya, aturan tersebut. Nah, tapi kalian menentukan bilangan oksidasinya itu berdasarkan senyawanya, per senyawa ya. Contohnya Cu, berarti kalian tentukan dulu Cu-nya berapa. Karena Cu itu dia monoatomik, berarti nilainya 0. Nah, baru akan lanjut ke H2SO4, kemudian kalau selesai ke CuSO4, SO2, dan yang terakhir adalah 2H2. Jadi kalau misalnya kita menentukan bilangan oksidasi keseluruhan, maka kita akan mendapatkan seperti ini.
Ini sesuai dengan aturan tadi ya. Nah, di sini kita lihat, kita membandingkan atom mana yang mengalami perubahan di dalam oksidasi. Nah, di sini bisa kita lihat, coba kita fokus ke atom Cu. Awalnya atom Cu itu bilangan oksidasinya berapa? 0. Kemudian di produk Cu berapa? Plus 2. Artinya ada proses peningkatan bilangan oksidasi. Ya, karena ada peningkatan bilangan oksidasi, maka spesies Cu itu dia teroksidasi. Yang S awalnya dia itu positif 6, yang di bagian CuSO4 dia positif 6. Ya, tapi kalau untuk yang SO2 dia positif 4. Positif 6 ke positif 4. Jadi proses penurunan, ya. Penurunan bilangan oksidasi. Artinya H2SO4 itu dia mengalami proses reduksi. Beranjak ke istilah reduktor. Ya. Kalau misalnya kata-kata suatu istilah ditambah or, itu artinya dia yang menyebabkan. Jadi kalau reduktor artinya apa? Dia adalah bagian yang menyebabkan terjadinya proses reduksi. Nah, kemudian kalau untuk oksidator, kebalikan dari reduktor, berarti zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Nah, ini contoh reaksi reduksi oksidasi yang di awal tadi. Nah, di sini yang menjadi istimewa adalah reduktor dan oksidatornya itu satu. Nah, reaksi ini kita sebut dia adalah reaksi disproporsional. Kita akan coba lihat aplikasi apa saja sih ya yang dapat diterapkan dari proses reaksi oksidasi reduksi ini. Nah, ini yang untuk baterai. Nah, di sini baterai itu kan dia ada katoda dan anoda kan ya. Nah, ini ada elektrodanya ya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu adalah elektrolitnya. Nah, di sini anodanya adalah Zn, tapi dia ini bukan aplikasi di itu, dia apa namanya di lithium, baterai lithium. Jadi terjadi proses aliran elektron di sana, ya. Nah, kemudian terjadi proses oksidasi. Nah, inilah yang menyebabkan elektron inilah yang menyebabkan apa namanya listrik itu menyala, dapat digunakan. Nah, aliran elektron ini kemudian dia ke elektroda berikutnya, ya, maka terjadi proses reduksi. Nah, di sini elektrolit ini. Kalau misalnya elektrolit ini dapat menjembatani proses transfer elektron, ya, dari yang warna merah ke hijau, maka dia recycle, bisa diulang lagi. Oke, ini tugas yang kalian kerjakan untuk pertemuan minggu depan nanti dikumpulkan, ya. Jadi tadi Pak sudah menyampaikan ke kalian contoh-contoh atau aplikasi dari reaksi oksidasi reduksi, ya, baik itu baterai isi ulang, tadi sudah dijelaskan kerja, kemudian kacamata fotokromi, kemudian ada patung Liberty atau atap rumah di Eropa, gitu ya. Nah, di sana kalian coba cari reaksi kimianya seperti apa, ya, bagaimana kalian menentukan bilangan oksidasi untuk reaksi-reaksi tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, ya. Kalau begitu, Bapak Kiri untuk pertemuan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.